He never actually worked the full 10 hours. On occasion, like during the Any allergies or history of adverse reactions? No. Alright. And which arm would you prefer? Left again. Left again. Alright, let's do it. What's the last time I was with you? Yeah. That was one. Here, turn this way a little bit. Fantastic. You're amazing. Appreciate it so much. You shouldn't, I mean, like, it's too nice, guys, to put all this stuff. Alright. That's it. That's it? That was it. Here, let me just get a Band-Aid on it for you. Yeah, there's a little bit of blood. Halo, assalamualaikum. Sesuai judul vlog ini, kali ini saya akan membahas gimana sih reaksi badan saya terhadap vaksin kedua, vaksin Moderna yang saya terima beberapa saat lalu. Jadi saya mendapatkan vaksin pertama itu tanggal 3 Maret 2021. Udah ada vlognya, udah ada yang nonton belum? Ada di, biasanya di mana sih, sini atau sini lah ya, nanti ada linknya. Atau nanti juga saya link di caption. Lalu 24 hari kemudian, beberapa saat yang lalu, saya mendapat vaksin yang kedua, Moderna. Dan ini adalah reaksi tubuh saya. Vlog ini adalah review atau gimana sih reaksi tubuh saya terhadap vaksin kedua yang saya terima. Banyak yang bilang, termasuk dokter yang memberikan pengarahan sebelum saya mendapatkan vaksin, bilang bahwa vaksin kedua ini dia akan lebih strong dari vaksin yang pertama, efek terhadap tubuh kita di beberapa orang ya. Dan efeknya akan lasting selama 72 jam. Terus dokternya bilang ya, ini yang sebelum kita dapat vaksin, dokternya bilang kalau ada yang masih bereaksi, masih bermasalah setelah 72 jam, maka mereka harus atau dianjurkan untuk datang ke klinik untuk memeriksa diri mereka. Tanggal 30 Maret pagi ya, saya ikut Brian kerja seperti biasa, seperti sebelumnya kalau saya mau ke base, saya ikut Brian kerja. Lalu vaksinnya itu dimulai atau kita mulai berkumpul itu 8:30. Dan vaksin dimulai sekitar jam 9-an ya kan, setelah habis didata, terus kita lagi antri segala macam, vaksin itu mulai diberikan sekitar jam 9. Lalu saya pikir ya, jadi sebelumnya saya pikir itu setiap orang memang akan diberikan vaksin di ruang tertutup, memang seperti itu gitu. Tapi ternyata saya itu agak spesial. Karena untuk saya dengan alasan keyakinan ya, mereka tuh memberikan saya ruangan tertutup, di ruangan tapi ditutup. Jadi kalau yang lain itu mereka masuk ruangan, pintu dibuka segala macam. Kalau saya enggak, jadi saya masuk ke ruangan ya kan, ruang periksa ini atau ruang tempat suntik. Lalu habis itu ditutup hordengnya. Dan juga ada satu kayak komandan perempuan dampingin. Jadi dia pikir saya tuh dia pikir saya perlu untuk didampingi oleh perempuan lain ya. Jadi saya didampingi sama komandan lain. Dan mereka pikir juga Brian saat itu tuh datang buat nemenin saya karena alasan keyakinan atau agama. Padahal Brian di sana saat itu selalu nemenin saya karena untuk foto atau ngevideoin saya. Itu doang sih alasannya. Jadi pas teman saya tahu, dia cuma ketawa aja. Oh jadi bukan karena alasan agama nih Jar. Terus saya bilang ya enggak, cuman emang buat foto atau ngevideoin, nemenin gitu kan. So anyway, jadi saya masuk ke ruangan, saya nerima suntikan dengan orang yang sama yang nyuntik pertama tuh ya, yang ngasih vaksin pertama. Dia itu bukan dokter. Jadi kalau di Navy, di Angkatan Laut namanya corpsman. Jadi ya kayak agak mirip suster awal gitulah ya, nurses gitu. Jadi dia bukan dokter. Dan saya punya video lebih panjang sedikit. Ini anak masih muda loh. Jadi kalau yang udah seumuran saya bilang dia cakep atau kirim salam, ini dia itu adalah apa ya, daun muda, brondong ya kan. But anyway, jadi saya udah disuntik. Seperti biasa diarahkan ke ruangan lain untuk ditunggu 15 menit gimana reaksi badan saya.
Setelah nggak ada apa-apa, biasa aja, terus dikasih kartunya. Ini dia kartu tanda vaksinasi. Gimana ya nutupinnya? Kartu tanda vaksinasi ini. Yang pertama tanggal 5 Maret, yang kedua tanggal 30 Maret. Ini dia vaksinnya, kartu vaksin. Ya. Nah, saya nggak bikin video tentang review atau gimana reaksi badan saya saat hari itu juga, atau 24 jam setelahnya, atau 48 jam setelahnya, karena salah satu teman saya bilang, Nizar vlogin kalau setelah 72 jam gimana reaksi badannya. Akhirnya barulah saya bisa ngevlogin kali ini, walaupun saya nggak tahu nih kapan ini akan saya posting ya, karena saya tuh rajin ngevlog tapi males ngedit dan males ngepostingnya. But anyway, saya nge-tracking atau saya catat gimana sih reaksi badan saya terhadap vaksin yang kedua, dan perkataan beberapa orang itu benar, at least untuk tubuh saya, bahwa vaksin yang kedua ini reaksinya lumayan banget sama badan kita, at least ke beberapa badan orang ya. Jadi saya ini tracking atau saya punya listnya. Jadi ini yang saya rasakan setelah vaksin kedua. Yang pertama biasalah sakit bekas suntikan ya, itu bertahan sekitar 48 jam, tapi nggak sesakit waktu yang pertama. Mungkin karena saya sering gerakin ya, jadi dia cepat hilang. Lalu 2 jam pertama, jadi 2 jam setelah saya dapat vaksin, itu tuh saya ngantuk banget, benar-benar ngantuk. Saya tidur siang sebentar karena emang asli ngantuk banget, dan itu tuh bertahan sekitar 6 jaman. Jadi saya ngantuk sekitar 6 jaman. Nah, 12 jam setelah saya dapat vaksin, saya kena demam. Tapi demamnya enggak parah, gimana ya, enggak yang sampai bener-bener demam banget. Karena kan ada katanya ya yang demamnya nih bener-bener demam parah banget. Kalau saya demam lumayan lah ya, dan itu saya dapatnya malam-malam. Tidak seperti vaksin yang pertama, saya kena demamnya itu sore-sore. Kalau yang sekarang saya demamnya itu malam-malam, sekitar jam pas saya mau tidur lah ya, dan itu bertahan 7-8 jam saat malam hari. Jadi pas pagi-pagi bangun, alhamdulillah udah nggak demam lagi. Lalu setelah 20 jam divaksin, saya tuh kena sakit kepala, asli sakit kepala banget, bukan migrain tapi benar-benar sakit kepala. Dan itu saya sekitar dapat 6 jaman. Ini kenapa saya tahu detail, karena emang setiap sakit tuh saya catat gitu. Sakit saya catat, dan berapa lamanya itu emang saya catat nih di handphone saya. Lalu saat si sakit kepala ini hilang ya, sisanya tuh kayaknya perasaannya kayaknya aduh nggak bisa, males gerak segala macam, drowsy. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu drowsy, dan itu bertahan sekitar 20 kan. Jadi gini, saya sakit kepala tuh sehari setelah dapat vaksin ya, dan itu bertahan 6 jaman. Nah, setelah sakit kepala saya drowsy sekitar 2 harian. Jadi alhamdulillahnya sebelum 72 jam segalanya reaksi atau keluhan saya itu udah hilang. Tapi ya itu tadi benar yang dikatakan orang, at least untuk tubuh saya, bahwa vaksin kedua ini dosisnya lebih keras dan bereaksi lumayan lumayan merepotkan sedikit untuk tubuh saya. But so far, alhamdulillah, saya sudah dapat vaksin yang kedua dan tidak merasakan efek samping apapun so far ya, wallahualam, gimana pun nanti. Dan ya, saya ngerasa lumayan lah nih udah divaksin nih. Jadi kalau misalnya saya mau traveling atau mau kemana pun ternyata harus membutuhkan bukti vaksin, saya udah punya bukti vaksin atau saya udah divaksin. Tadinya kenapa saya pengen kenapa saya mau kenapa saya pengen divaksin, karena saya mikir saya akan ke Indonesia, saya berencana untuk ke Indonesia untuk Ramadan dan Lebaran di Indonesia. Tapi kayaknya sih most likely enggak jadi, karena pertama orang tua saya, mama saya bilang udahlah nggak usah. Terus juga saya ngelihat
traveling saat pandemi kayak gini tuh ribet banget. Udah di pesawatnya di airportnya ribet, di pesawatnya ribet, nyampe ke Indonesia ribet. Terus pas nyampe ke Indonesia belum tentu bisa jalan-jalan, jadi ya udahlah disabar-sabarin aja nih. Kayaknya udah 3 tahun nih jadinya, saya hampir 3 tahun saya nggak mudik, padahal biasanya tiap tahun mudik. Jadi itu dia vlog singkat saya hari ini, vlog tentang gimana sih reaksi badan saya terhadap vaksin yang kedua, vaksin Moderna yang saya terima di markas militer Amerika di Yunani ini. Terima kasih udah nonton vlog saya kali ini. Tetap jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Finally done. Yay!